غرباء 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 غرباء. Tas, anak kan kalau jalan ke pasar tas, akhir-akhir ini. Apa? Memang kita ini kan lagi COVID ini tas perlu suplemen, perlu vitamin tas. Oh ya lah nih. Nah, sekarang kan banyak madu berjualan di mana tempat ada madu tas. Nah apa ada nih apa khasiat keutamaan madu nih tas? Madu tuh ya. Nah. Keutamaan madu ini disebut di dalam surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Nah, ini menunjuk ke lebah ini ada keutamaan. Ya, karena disebut ke surat lebah. Nah, berarti apa yang dimiliki lebah ini memiliki keutamaan. Apa keutamaannya itu? Bahwasanya yang keluar dari perut lebah ini menjadi syifa. Apa syifa? Obat. Oh, obat tas ya. Jadi dalam perut ya lebah, yaitu lebah pekerja, lebah betina, itu ada madu yang dihasilkan, dia ngembek dari bunga-bunga ya, samarat, lalu dia masukkan ke dalam sarang dia yang berupa madu asal. Nah ini syifa, obat. Nah, ini keutamaan berarti. Kalau dia disebutkan ada syifa, berarti ini keutamaan. Dan ini disebutkan dalam surat An-Nahl tadi ayat 67 sampai 69 atau ayat 68 sampai 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Rabbmu Allah mewahyukan kepada lebah. Pernah nyengok lebah? Pernah. Langsung nyengok nian, pernah? Pernah. Yang rame-rame itu teh. Pernah kau babit? Wah, pernah tas dikejar tas. Bahaya itu. Iya. Nah, dia bahaya diganggu, tapi dia Masya Allah menghasilkan minuman yang lemak nian. Ya. Allah wahyukan kepada lebah ya, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar kalian lebah mengambil gunung-gunung sebagai rumah kalian. Jadi kalau kita dapat madu ya, kata wong madu gunung. Ya benar berarti. Kan kalau kita di Indonesia rata-rata dari pohon. Dari hutan, pohon. Nah, kalau ada orang ngomong, "Ai, madak itu dari gunung." Nah, ini ayatnya. Berarti lebah ini pertama kali ngembek rumah itu gunung, bukan pohon. Baru kaki dari gunung, baru dia ngambek pohon. Baru ya wa mimma ya'rishun, dari atap-atap rumah yang dibangun oleh manusia. Nah, mano yang cak di Arab itu tas kan tidak katik pohon tas. Apa banyaknya madu tuh? Kalau dak katik pohon ngotai. Di Arab itu banyak Oh, pohon, banyak tapi madu. dak cak kita di Indonesia ini dikit-dikit pohon segala. Di sana tuh pohonnya tuh jauh-jauh ya kan, di sini di situ. Memang banyakan gunung, tapi ada pohon-pohon, tapi dak banyak. Ya, apalagi di daerah-daerah yang seperti Taif apa itu ada itu pohon-pohon banyak, ya, daerah dingin. Ya, yang jelas ada pohon. Ya, daerah gunung ini mungkin ada pohon dikit-dikit gitu kan. Nah, oleh karena itu ya, madu mungkin Allah alam ya, madu Arab tuh kata bagus. Ya mungkin dia milih pohon-pohon yang bagus-bagus. Jauh-jauh dia nyari tempat yang ada pohon-pohon kan. Ya, itu ya. Jadi madunya tuh jangan ada wong Arab tuh kental-kental kan. Madunya tuh apa hitam ya. Ya mungkin karena dari pohon-pohon sana, mungkin dari pohon kurma ya. Pohon kurma yang ada apa bunga-bunganya disedot di situ kan. Jadi madunya lebih bagus ya, seperti itu. Caknya rumahnya dengar orang ngobrol masalah madu guys. Tapi tadi ngobrol dulu. Assalamualaikum Ustaz. Salam telah. Duduk dulu, aku nak nyelesaikan dulu. Iya, betul Ustaz. Tidak boleh motong ayat. Ya, siap. Ya. Oleh dengar madu-madu tadi. Siapa nama antum nih? Ibnu Swandi. Ibnu Swandi. Masya Allah. Antum? Iswardi. Masya Allah. Kata Allah, ambillah ya gunung, bukit-bukit sebagai rumah. Ya. Wa minasyajar, dari perpohonan. Jadi pohon-pohon ya diambil lebah sebagai rumah, ini perintah Allah. Ya. Gunung ya. Kalau kita nak ngusirnya, usir bahaya, ngembek apa? Ngembek madunya jangan dibunuh. Ini dak wong kadang dibakar di apa, jangan ngembek madunya. Ini madu lah diembek, ngembek lemaknya dia
Ya, mati jangan. Ya. Kita kalau cara yang kujingok yang lemak itu diasapi baik. Diasapi lari dia ngembek tempat lain, buat madu lagi. Ya terus madunya banyak. Masya Allah ya kan. Nah itu. Wa mimma ya'rishun, dan ambillah juga rumah kalian dari tempat-tempat yang dibangun manusia. Atap-atap manusia. Kadang kita dapati di atap wong ada lebah. Itu Allah yang nyuruh lebah ini. Tidak usah salah ke kalau ngusir baik. Ya. Oh kau ini. Kita doa idak pergi Allah, jangan usah. Di dusun kita sih kalau rumah di itu tuh banyak ada madunya, ada sarang-sarang madu tuh. Di mananya? Kalau dusun-dusun tuh. Di atapnya apa di rumahnya? Di atapnya. Di atapnya. Iya. Lain mandi bawahnya lain. Karena madu ada dua. Madu hutan, madu Arab. Madu hutan baca dibawa ke rumah, madu Arabnya agak ada undang-undangnya, agak susah. Kalau madu biaruan tas, kan ada tiga tas. Madu biaruan, madu hutan, madu Arab. Nah, yang mana yang bagus tas? Madu peliharaan, madu hutan, madu Arab. Yang paling bagus yang mana? Bagus galau. Asal kita baca apa? Baca tenang ke baik. Ya kan? Itu Masya Allah. Kita lanjut dulu. Thumma kuli min kulli thamarat, kemudian makanlah dari setiap buah-buah, yaitu apa namanya? Bunga-bunga, sari bunga. Fasluki subula rabbiki dzulula, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan oleh Tuhanmu. Yakhruju min butuniha, keluar dari perut-perut lebah tersebut syarab, minuman mukhtalifun alwanuhu, yang berbeda-beda warnanya. Jadi madu itu ada warna hitam, berarti dari Afrika warna hitam, bukan? Bukan ya. Ada yang apa? Cak oli ya. Ada yang ada abang. Putih ada putih. Ada madu putih, iya. Nah itu. Jadi putih Eropa, madu Eropa. Madu putih itu. Berarti ada 4 warna. Bener lah berarti, Masya Allah ya. 4 dalam Islam, Masya Allah. 4 madu tas. Putih, hitam, agak coklat, agak abang. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Allah, fihi syifa'ul linnas, di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Itulah kata Nabi, alaikum bisyifa'aini, ya, al-asal wal Quran. Hendaklah kalian berobat hendaklah kalian mengambil 2 kesembuhan, yaitu madu dan obat dan Al-Quran. Ya, madu dan Al-Quran. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau ada di obat kalian sesuatu ya, yang paling bagus ya, maka yang paling lupa saya apa gimana itu, yang wa in min syai'in fi jika sesuatu ada pada obat kalian itu paling baik, yaitu kama qala sallallahu ya, diriwayatkan dari Rasulullah ada, kalau ada pada suatu yang paling bagus pada obat-obat kalian, maka itu ada pada sayatan bekam, madu, dan sudutan kai. Dan aku tidak suka kai, kata Nabi. Disebutkan 3 di situ. Ya, kesembuhan itu ada pada 3. Pertama, sayatan bekam, madu, dan kai. Dan aku tidak suka kai, karena kai itu nyakit ke. Kai itu kalau kita ada tumor misalnya, atau penyakit kulit lah, ya, kita panas ke besi, samping abang, kita tempel ke, langsung sunuh, menyut itu, tapi sembuh. Tapi Nabi tidak suka, maka kita ambil yang 2 tadi, sayatan bekam sama madu. Berarti untuk pengobatan itu salah satunya disunahkan makan madu. Minum, bukan makan. Kalau dimakan agak susah dikunyah. Ya diminum, agak selu kalau minum itu kan. Nah kemudian pernah dulu ya, datang seseorang yang sakit perut, menyut perutnya kepada Nabi. Ya, jadi ada seorang membawa keluarganya atau saudaranya yang sedang sakit perut, istitlaqan, sakit perut. Uji Nabi, minum ke dia madu, uji Nabi. Diminum ke, besok datang lagi, masih sakit perut. Uji Nabi, minum ke lagi, uji Nabi. Datang lagi besok, masih sakit perut. Minum ke lagi, uji Nabi. Sampai ke-4 kali dia datang, uji Nabi, minum ke, sembuh. Masih nampak uji Nabi, sadaqallah, Allah benar. Berarti dalam Quran ini memang syifa. Berarti madu itu memang obat. Kata Nabi, sadaqallah, benar Allah, perut kau ini dusta. Perut dia ini dusta. Perut budak ini dusta.
dusta. Jadi apa yang dikabarkan Allah dalam Quran itu tidak mungkin bohong. Dan ini yang maksudnya madu asli. Oh, madu asli tadi. Madu asli ini bukan madu bini 2, bini 3, bini 4, bukan. Madu nih yang benar-benar ngembek dari hutan atau dari Arab, dari bukit-bukit gunung-gunung, ya. Nah itu karena kebanyakan sekarang madu ini palsu. Madu kadang ya kan dari gula abang, ya, dari tomat, macam-macam. Ada yang jualan bawa sarangnya itu Ngawak sarang. Iya, bawa sarang madu nih. Iya. Sarang madu deh. Tapi Allah alam katanya itu apa memang asli. Dah itu pacak be untuk ngibuli wong kan, ngotai wong. Nah, tapi kadang ini termasuk hadis yang ku bahas tadi. Dusta. Oh dia dosanya besar nih kan. Dalam dagang pun dia masih itu kan. Iya, dalam perdagangan tidak benar seperti itu. Ya. Paham ya, agak paham nanti Paham, Masya Allah. ya. Kata Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu, penjelasan tentang lebah madu tadi, itu ada tanda kekuasaan Allah. Masya Allah. Makanya kita kalau Allah njelaskan tentang madu, lebah, kita perhatikan ya. Iya. Ngapo pacak mak ini nih lebah ini? Ya, subhanallah, perkara lebah ini subhanallah nih. Lebah ini hidupnya dah lama saya. Ya, katanya lebah apa? Lebah yang pekerja tadi 3 bulan, tidak lama. Ya, tidak pun lama, masya-Allah. Ya, kita juga manusia 60 sampai 70. Ganti terus. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dapat madu asli ya. Masya Allah ya. Jazakallah ya Ustaz pencerahan ini tentang madu Ustaz. Ya. Semoga untuk bermanfaat bagi anak kan. Ya ini supaya kita juga ya nyari madu benar-benar madu asli, tidak basi. Kemudian yang para penjual juga hendaklah nyari madu yang benar-benar madu, jangan muat-muat. Dan ini perkara yang berkenaan dengan apa akhirat ya, masalah rugi atau untung atau tidaknya masalah ini ya tergantung kejujuran kita dalam menjual madu. Itu be? Paham ya? Ya, barakallahu fik. Ya. Ya, kalau dapat madu asli jangan lupa. Oh iya dah. Kita kabar ke be lewat apa? Pengguna saya. Iya. Minum Ustaz. Ayo minum, ayo. غرباء